Kalian pikir kalian wibu hikikomori hanya karena kalian males keluar rumah dan demennya nongkrong di Discord? Kalian salah, bujang. Selamat pagi, sore, siang, bunda, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membuat video tentang melihat lebih dalam anime Mushoku Tensei. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang berumur 34 tahun dan dia sudah mengurung diri di dalam kamarnya selama 20 tahun. Jadi, suatu hari dia meninggal karena ketabrak truk. Jadi, akhirnya dia lahir kembali ke dunia lain dengan ingatan yang sama sebagai anak yang bernama Rudeus. Kalau kalian mau ngerti sama apa yang kuomongkan, kayaknya kalian perlu nonton reviewku tentang anime ini. Ya, cari aja videonya yang inilah. Ya, ada thumbnailnya. Kalian cari sendiri itu. Kalian nonton itu dulu terus balik ke sini lagi, oke? Pertanyaannya adalah, apa yang kupandang lebih dalam dari anime ini? Yang kupandang lebih dalam dari anime ini adalah perilaku hikikomori dan kesempatan kedua. Untuk mempersingkat, hikikomori adalah gangguan mental di mana ada orang memilih untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Dan dia mengurung diri dalam rumahnya dan bahkan dalam kamarnya lebih tepatnya. Kalau di Jepang sendiri, orang dikategorikan sebagai hikikomori kalau dia sudah 6 bulan gak keluar kamar atau 6 bulan gak bersosialisasi dengan orang lain. Penyebab dari perilaku hikikomori ini ada banyak. Salah satunya karena bully, tuntutan sosial yang tinggi, dan banyak lagi. Yang dialami Rudeus, MC kita di anime ini adalah hikikomori akibat bully dari teman-temannya. Bully yang parah yang dilakukan oleh teman-temannya ini membuat kehidupan masa lalu Rudeus penuh dengan trauma. Kehidupan Rudeus yang sebelumnya membuat dia takut untuk bersosialisasi ke dunia luar dan membuat dia mengurung diri di kamarnya selama 20 tahun. Saking susahnya dia berkomunikasi dengan orang, dia nggak bisa memperingatkan orang yang hampir ditabrak truk. Karena nggak bisa teriak awas truk, dia malah lari ke arah truk itu untuk menyelamatkan orang itu. Dan dia mati ketabrak truk. Lalu dia reinkarnasi jadi orang yang jago sihir di isekai. Namun, bully yang didapatkan dari masa lalu Rudeus membekas sampai dia lahir ke dunia barunya. Bahkan dia gelisah ketika dia pertama kali keluar dari halamannya untuk belajar sihir bersama Roxy. Dari awal kelahirannya di dunia baru, Rudeus sudah punya pikiran kalau ini adalah kesempatan keduaku. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Tapi sayangnya, trauma sosial yang dia dapat dari kehidupan sebelumnya menghantui dia. Karena rasa traumanya, di episode 2, dia berharap semoga keadaan akan tetap seperti ini. Dia berharap bisa selalu bersama Roxy dan belajar sihir di halaman rumahnya. Dia berharap akan selalu ada di zona nyaman di sekitar rumahnya karena dia takut untuk bersosialisasi lagi dengan orang. Dia sadar kalau dia ingin berkembang dan merubah hidupnya agar tidak seperti dia di masa lalu, dia harus keluar rumah dan berkembang sendiri. Dia harus mulai keluar rumah untuk belajar sihir di sekolah sihir dan mulai belajar berteman dengan orang lain. Dia nggak bisa selalu bergantung dengan Roxy Sensei. Aku cukup terharu sama bagian akhir di episode 2 ketika untuk pertama kalinya aku ngeliat Rudeus keluar dari halamannya. Di sana Rudeus takut karena traumanya akan diganggu oleh orang lain dan akan dibully lagi. Bahkan ketika dia nggak sengaja berpapasan sama orang, dia ketakutan dan selalu menunduk. Tapi setelah itu dia sadar kalau orang-orang yang ada di dunia ini nggak ada niatan buat nyakitin dia. Karena dia masih anak kecil, dia cuma anak kecil. Sebegitu membekasnya trauma dia sampai bikin dia jadi hikikomori. Dan bahkan setelah masuk isekai, rasa hikikomori dan trauma itu masih menghantui. Aku juga cukup terharu setelah melihat Rudeus mau berpisah dengan Roxy. Roxy ini ada bukan hanya sebagai guru, tapi dia di sana juga sebagai penyelamat. Bagi Rudeus, ajakan keluar rumah yang sederhana dari Roxy adalah ajakan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Berkat ajakan keluar dari Roxy, Rudeus bisa keluar rumah dan mengeksplor dunia tanpa perlu takut dibully orang lagi. Karena Rudeus tahu di dunia ini dia mengulang semuanya dari awal lagi. Jadi dia nggak akan dan nggak mau dibully lagi sama orang. Dorongan sederhana yang diberikan oleh Roxy ini punya dampak yang besar. Adegan yang juga mengharukan bagiku adalah pas terakhir Rudeus mengeluarkan sihir untuk ujian akhir. Rudeus ingin meyakinkan gurunya kalau dia sudah bisa sendiri dan gurunya nggak perlu khawatir lagi dengan dia. Adegan Rudeus mengayunkan tongkat sambil membaca mantra dan membuat badai yang lebih besar dari yang dibuat gurunya itu memberikan aku kesan kalau Rudeus sekarang sudah berubah dan dia sudah sembuh dari hikikomorinya. Semua orang memang bakal punya kesempatan kedua, entah itu sekarang atau nanti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian menyikapi kesempatan kedua itu. Si Rudeus bener-bener giat latihan magic demi memaksimalkan kehidupan barunya, dan gak sedikit ilmu lama dia tentang main game malah dipakai untuk mengembangkan magicnya. Dan karena dia suka main game aneh-aneh, dia pakai pengalaman deketin cewek di game untuk bisa pelan-pelan belajar bersosial dengan baik. Jadi plotnya itu enak banget. Dia bener-bener merasa
merasakan enaknya jadi orang yang berprivilege, jadi orang yang dipandang, yang dianggap spesial, dan dimustiin banget untuk bersosialisasi. Tiap episode adalah isi hatinya yang beneran ragu, awkward, bingung, tapi mau berubah. 20 tahun tidak keluar rumah bukan sekedar background, tapi beneran jadi pengkarakteran unik yang ngebuat kita kadang-kadang ketawa karena komedi. Ada orang yang norak baru belajar ngomong sama orang lain. Tapi seperti banyak kata orang, tragedi dan komedi itu kayak dua sisi koin. Mungkin kalian udah nonton dan dapat komedinya, tapi aku juga dapat tragedinya. Dan menurutku, Rudeus itu sudah cukup baik di kehidupan keduanya. Dengan melawan rasa traumanya dan memberanikan diri untuk keluar rumah lagi, Rudeus bisa ngobrol dengan orang lagi dan mendapatkan teman baru dan ilmu baru. Atau lebih tepatnya, kehidupan baru. Jadi sekali lagi, hikikomori ini bukan tingkatan pencinta anime, tapi emang gangguan mental yang dimana penderitanya akan menarik diri dari lingkungan sosial. Gak usah ngaku-ngaku jadi hikikomori kalau cuma 2 bulan gak keluar rumah, itu pun kalian rutin nongkrong di Discord. Pembulian yang dialami Rudeus ini di kehidupan sebelumnya memang punya dampak besar ke dia. Dan bagusnya, dia mencoba untuk berubah. Apakah kalian mau berubah? Apakah menurut kalian ini isekai, komedi, atau tragedi? Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clinsone Studio dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalau kami upload video, ada muncul notif di HP kalian. Jadi kalian gak bakal ketinggalan kalau aku ada upload video lagi. Dan aku mau berterima kasih buat para donatur setia. Terima kasih kepada Bagastio, Occidentity, Uzombie, dan God of Bocil. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku live stream di Clinsone Live. Makanya kalian nyalakan juga notifikasinya dan subscribe juga Clinsone Live. Karena kalau aku live stream, bakal muncul notif di HP kalian dan kita bisa ngobrol bareng. Kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalian kalau mau follow editor Clinsone, silahkan. Dia mungkin bakal munculkan Instagramnya sendiri. Yaudah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal dan terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound. Dadah. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clinsone Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clinsone serta merch Clinsone lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.